Iboong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Hilmi Zakia, NPM 2351164. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar hukum. Nah, konsep dasar hukum itu sendiri ada 6. Yang pertama adalah subjek hukum, yaitu sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang melakukan perbuatan hukum tersendiri dari manusia dan badan hukum. Contohnya itu seperti orang yang dianggap cakap hukum. Maksud dari itu adalah seperti seseorang yang sudah berumur dewasa atau berumur 21 tahun, dan seseorang yang berusia di bawah umur tetapi dia sudah menikah. Dan yang ketiga, seseorang yang tidak menjalani hukuman. Yang keempat adalah berjiwa sehat dan berakal sehat. Dan yang kedua adalah objek hukum. Nah, objek hukum itu adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum yang menjadi objek suatu penghubungan hukum. Dan yang ketiga adalah peristiwa hukum. Nah, peristiwa hukum itu adalah sesuatu peristiwa atau kejadian biasa sehari-hari dalam kehidupan manusia yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Nah, yang selanjutnya itu adalah perbuatan hukum. Nah, perbuatan hukum itu adalah perbuatan aspek yang dilakukan secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban dan akibat yang diatur oleh hukum. Dan yang kelima adalah hubungan hukum, yaitu hubungan antara dua subjek atau lebih, di mana untuk menimbulkan hak dan kewajiban di satu pihak yang berhadapan dengan hak dan kewajiban lainnya. Dan yang terakhir adalah akibat hukum. Nah, akibat hukum ini sendiri adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum. Nah, selanjutnya itu saya akan membahas tentang penafsiran hukum dan konstruksi hukum. Nah, apa sih itu penafsiran hukum? Nah, penafsiran hukum adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Nah, beberapa metode penemuan hukum yang dapat digunakan oleh hakim. Yang pertama adalah interpretasi jika hukum tidak jelas. Yang kedua, argumentasi jika aturan hukumnya tidak lengkap. Dan yang ketiga adalah eksposisi atau konstruksi hukum untuk membentuk pengertian-pengertian hukum baru. Nah, selanjutnya metode penafsiran hukum. Nah, yang pertama adalah penafsiran secara tata bahasa. Yang kedua, penafsiran autentik. Yang ketiga, penafsiran historis. Yang keempat, penafsiran sintetis. Yang kelima, penafsiran teologis. Yang keenam, penafsiran restriktif. Yang ketujuh, penafsiran komparatif. Yang kedelapan, penafsiran futuristis. Yang kesembilan, penafsiran analogis. Yang kesepuluh, penafsiran ekstensis. Yang kesebelas, penafsiran a contrario. Nah, yang selanjutnya, konstruksi hukum pada dasarnya dilakukan apabila terjadi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah tidak ditemukan ketentuan undang-undang yang dapat diterapkan terhadap kasus yang terjadi. 2. Dalam peraturan yang tidak ada. Ketiga, terjadi kekosongan hukum atau res vacuum. Yang keempat, terjadi kekosongan undang-undang atau vet vacuum. Nah, selanjutnya apa sih itu konstruksi yang biasa disebut dengan rekayasa hukum? Nah, itu cara mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan dengan asas-asas dan sendi-sendi hukum. Selanjutnya yaitu metode konstruksi hukum. Ada 4. Yang pertama adalah metode argumentum per analogium. Yang kedua, metode penghalusan hukum. Yang ketiga, metode argumentasi a contrario. Yang keempat adalah metode fiksi hukum. Nah, ini adalah contoh salah satu dari yang saya ambil di argumen contrario. Nah, pada pasal 34 KUH Perdata menentukan seseorang perempuan tidak boleh menikah lagi sebelum lewat tenggat waktu 300 hari setelah perceraian dari suami pertama. Maka dapat dikatakan bahwa ketentuan ini tidak berlaku bagi seseorang laki-laki. Next, materi selanjutnya itu saya akan membawakan tentang mazhab hukum dan kodifikasi hukum. Nah, apa sih
Mazhab hukum adalah perkembangan pemikiran manusia berubah sesuai zamannya dan berpengaruh kuat dalam paham-paham ilmu hukum, dan juga sebuah teori tidak dapat dilepaskan dari perkembangan pemikiran manusia dari abad ke abad. Oleh karena itu, merupakan bagian dari mata rantai perkembangan. Nah, bisa kita lihat di sini adalah klarifikasi aliran hukum menurut beberapa pakar, yaitu kita bisa lihat dari menurut pakar Lili Rajidi, yaitu aliran hukum alam, kedua positisme hukum, yang ketiga utilitarianisme, keempat mazhab sejarah, yang kelima sociological jurisprudence, dan keenam realisme hukum. Nah, yang menurut pakar FSG Northrop itu yang pertama legal positivis, yang kedua pragmatic legal realism, yang ketiga neo-Kantian and Keynesian ethical jurisprudence, yang keempat constitutional and anthropological or sociological jurisprudence, yang kelima ada naturalistic jurisprudence. Nah, selanjutnya itu menurut pakar Suharjo, yang pertama adalah aliran hukum kodrat atau hukum alam, yang kedua aliran idealisme, yang ketiga aliran neo-Kantianisme, yang keempat aliran sejarah, yang kelima aliran positivisme, yang keenam adalah aliran ajaran hukum umum, yang ketujuh aliran sosiologis hukum, yang kedelapan aliran realisme hukum, yang kesembilan adalah aliran hukum bebas. Nah, selanjutnya itu apa sih kodifikasi hukum? Nah, kodifikasi hukum adalah proses penghimpun dan penyusun secara sistematik berbagai hukum, regulasi, atau peraturan di bidang tertentu yang diterapkan oleh negara. Nah, ini adalah contoh kodifikasi hukum di Indonesia. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Sipil pada tanggal 1 Mei 1948. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD pada tanggal 1 Mei 1848. Yang ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pada tanggal 1 Januari 1918. Yang keempat adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUAHP pada tanggal 31 Desember 1981. Tetapi menurut bentuknya, kodifikasi hukum terbagi menjadi dua, yaitu kodifikasi hukum tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan, dan yang kedua, kodifikasi hukum tidak tertulis, yaitu hukum kebiasaan. Nah, yang selanjutnya itu tujuan dan metode kodifikasi hukum, yaitu tujuannya adalah untuk mencapai kepastian hukum sehingga hukum-hukum sejenis dihimpun secara sistematis dalam sebuah kitab, dan sedangkan metodenya terbagi menjadi 4, yang itu pertama, mencantumkan peraturan-peraturan yang berlaku. Yang kedua, mengelompokkan materi sejenis dan menyusunnya ke dalam bagian-bagian secara logis. Nah, yang ketiga adalah menyediakan ketentuan-ketentuan rinci dan teknis. Maksudnya itu adalah kodifikasi hukum harus menghindarkan ketentuan-ketentuan yang bersifat rinci, juga ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis. Dan yang keempat adalah menghilangkan ketentuan-ketentuan tumpang tindih dan kontradiksi. Maksudnya karena kodifikasi mengumpulkan banyak ketentuan yang tersebar di berbagai peraturan yang berlaku, maka sangat mungkin terdapat tumpang tindih ketentuan tersebut. Itulah yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 카메라